Sedikit informasi, Batu Raja punya spot sungai yang sangat banyak bosku. Saya gak kehitung ya, setahu saya lebih dari 30 spot untuk hunting batu di sungai saja. Belum di galian ya mas ya. Untuk batu-batu Sulaiman, motif, susup, jenis-jenis anggur, itu kebanyakan di spot sungai masih. Ada juga yang galian, dan itu tempatnya banyak sekali di Batu Raja. Karena kota Batu Raja itu dikelilingi sungai. Dan cabang-cabang sungainya itu sangat banyak brother. Sangat banyak sekali. Di tengah-tengah perbukitan ya, itu sela-selanya semuanya sungai bosku. Untuk spot mencari batu sangat banyak sekali. Setahu saya lebih dari 30 spot batu yang saya ketahui. Belum ada sungai-sungai yang tidak saya ketahui, banyak sekali teman-teman. Karena dia saling bercabang sungainya bosku. Alhamdulillah kemarin kita hunting ke sungai salah satu dekat kota Batu Raja. Kurang lebih sekitar 25 menit saja atau 30 menit. Kita dapat batu-batu unik sekali di hamparan sungai Batu Raja. Ada jenis jasper, ada jenis anggur, ada fosil juga. Banyak sekali fosil kayu, wih luar biasa. Dan fosil-fosil jenis jaspernya multicolor. Kita review buat Kang Masku semua hasil hunting kita hari ini. Yang pertama masih, saya punya batu jenis anggur masih, Chalcedony ya. Ini yang sering kita buat dengan susup masih ya. Kita buat dengan jenis susup. Ini jenis anggur masih, bening sekali, Chalcedon mineralnya. Biasanya kalau dia dapat yang bening seperti ini kita jadikan anggur masih, sunkist masih, sunkist Batu Raja. Kalau dia bias hijau biasanya kita sebut anggur jeruk nipis. Mineral kristal sekali dengan gurat-guratan serat kuranya sudah kelihatan sekali. Bening, ini jenisnya kulit bawang ya teman-teman, kita sebut ya. Kulit bawang itu kulitnya tipis. Dia tidak hampir semuanya daging, tidak ada kulitnya. Makanya kita sebut kulit bawang. Udah kelihatan giwangnya masih. Biasanya kita sebut ini batu anggur jenisnya cempaka ya mas ya. Cempaka itu cempaka anggur. Belipetan. Ini alhamdulillah kita dapat bisa jadi beberapa cincin. Untuk jenisnya kita buat jadi anggur ini masih, karena tidak ada motif. Sulaimannya juga kurang tegas, mungkin ini hanya di kulit ya. Dalamnya bening saja. Sunkist Batu Raja yang pertama ya. Terus yang kedua, saya dapat batu Yaman Wulung atau fosil kecubung wulung. Fosil kecubung wulung. Ini batu fosil masih ya, fosil lumpur atau kita sebut dengan Yaman Wulung, kecubung wulung Batu Raja. Ini fosil lumpur masih, maka sering diketemukan kita kerang di sini, kerang atau motif-motif lain seperti hewan-hewan laut. Ini fosil lumpur masih, kecubung wulung Batu Raja atau Yaman Wulung, Sars Chalcedony. Dia banyak sekali, dia di center merah ya mas ya. Inilah bahan Yaman Wulung Batu Raja atau kecubung wulung Batu Raja. Di center warnanya merah dan banyak sekali. Memang kita harus ambil bersihnya saja karena belum tentu 1 kilo itu bersih semua mas ya. Bahan-bahan lempeng kecil seperti ini yang biasanya indikasi barang bagus mas ya. Nah seperti ini ya, ambil dikit sini, lainnya udah nggak bisa kepake karena kita ngambil bersihnya saja mas ya. Memang masih ada, tidak bisa dipungkiri untuk bahan Batu Raja untuk jenis Sars Chalcedony Yaman Wulung sangat jarang sekali. Belum tentu 10 kilo dapat satu yang tidak ada bintik sama sekali. Setahu saya untuk bahan kecubung wulung Batu Raja pasti ada, walaupun sangat sedikit pasti ada mas ya bintiknya atau titik putih. Itu fosil bagian dari fosil ini ya mas ya. Ada dikit itu pasti ada. Jarang sekali, hampir 100% gak ada bintik tuh gak ada. Ya pasti ada, walaupun sedikit, minimal di pinggir atau di samping mas ya. Oke. Yang berikutnya yang kedua yang tadi ya. Yang ketiga saya punya dapat batu fosil. Ini fosil juga ini. Ini teratai ya, kita sebut bahasa umumnya teratai. Teratai ini bukan sarang tawon jadi batu ya. Ini adalah anemon atau sejenis hewan laut, tanaman laut mungkin ya, yang memfosil masih dari jutaan tahun lalu di dalam tanah gitu ya. Tadi ini di permukaan karena mungkin gempa bumi atau gunung meletus gitu ya. Bumi kita kan selalu bergerak masih. Daratan kita selalu bergerak dari dasar laut naik ke permukaan. Jadi tadinya ini dasar laut. Dia memfosil. Ini bahannya bahan
campur ya. Ini ada kandungan kalsedonia, ada jaspernya. Ini fosil terumbu karang ya masih ya, dari dalam laut masih naik ke permukaan bumi, masih bukan sengaja naik, kalau enggak dari proses gempa bumi atau proses alam lah tentunya ya, dari dasar laut naik ke permukaan, memfosil dia, tertimbun-timbun tanah ya. Ini dari laut ya masih ya, karena dasarnya pulau apa yang kita duduk ini dulunya laut masih ya. Nih jos banget, ini teratai ya masih ya, fosil laut, hewan laut atau tumbuhan laut, cantik banget. Biasanya pemotongannya itu seperti ini masih, jadi tidur, jangan tegak. Kalau tegak kayak gini motongnya kembangnya nggak bagus. Dia harus motongnya kalau dapat teratai yang sudah lebar seperti ini, napak, ini namanya napak ya. Motongnya harus seperti roti seperti ini, napak, ngikutin tapaknya nyamping berarti ya. Tuh, jangan tegak. Kalau motong tegak dia kembangnya nggak bagus. Ini berbagai banyak warna, ada kuning, ada putih, ada hijau malah sebagian, ada merah, kebanyakan merah, putih ya kebanyakan ya. Ini bahan teratai. Di mana-mana banyak ya, teratai tidak hanya di Batu Raja, di seluruh Sumatera, dan setahu saya Sumatera banyak sekali. Nggak hanya Batu Raja, Bengkulu, Jambi, Linggau ya. Di Aceh pun ada teratai. Lampung banyak sekali. Kalau teratai sama anggur ini mas ya, ini dari seluruh Sumatera ada ya, bukan hanya Batu Raja. Jawa juga banyak. Kalsedoni lebih tepatnya ya. Kalsedon ini di seluruh Indonesia banyak sekali. Dan teratai juga banyak di mana-mana. Teratai ini di semua daerah insya Allah kayaknya ada ya, fosil ini. Biasanya yang jarang itu endemik seperti spiritus. Nah itu jarang di tempat lain ya. Terus yang kedua setelah teratai, ini saya pisahkan dulu yang sudah saya review. Oke. Terus yang keempat ya, yang keempat saya mau review jenis batu anggur. Ini kayaknya semu hijau masih. Semu hijau, semu biru ya kayaknya ya. Ini antik banget ini. Ini batu jenis anggur juga masih. Jenis anggur ini ya. Dia ada sulaimannya masih. Sulaimannya padat sekali. Dia semu biru masih. Semu kebiruan, biasanya disebut kayak gini ini cimpago biru. Ini sulaimannya padat sekali. Biasanya terjadi seperti ini, dia efeknya ginggang masih. Kalau ketemu garis sulaiman, ini garis sulaiman ya, Agate Chalcedon seperti ini, biasanya ini jadinya nanti sulaiman ginggang. Kalau warnanya lebih kontras, dia jadi motif bagus banget ya. Bisa jadi kantong semar ya. Ini anggur ya mas ya, jenis Chalcedoni. Ini jos banget ini bos. Ini jos banget, bisa jadi berapa biji cincin ini mas ya. Jadi beberapa cincin, banyak sekali cincin ini mas ya. Jos banget, bahannya lumayan tebal-tebal Batu Raja. Ini jos banget ini. Anggur ya, Chalcedoni juga, masih di Chalcedoni. Ini juga jenisnya kulit bawang teman-teman. Kulit bawang ini cenderung kristal ya. Ini kulit bawang ini tipis, maksudnya kulit bawang itu tipis, kulitnya tidak tebal, jadi tidak banyak pengupasan. Langsung bisa kita sketsa mau jadi berapa gitu. Jos banget ini. Ada sulaimannya, teman, sulaiman tipis. Kebanyakan kayak gini kita jadikan anggur masih. Kalau ada susupnya bisa dijadiin motif masih. Jos banget. Gio sabun. Gio itu kan jet ya, tapi kita belum tahu mas. Ini belum pernah saya tes, saya labkan apa benar jet atau bukan. Tapi bahasa pasar di Batu Raja nyebutnya gio sabun teman-teman ya. Dalam arti gio itu warnanya seperti gio. Kalau kandungan labnya mohon maaf saya belum pernah tes jet atau bukan ya, gio atau bukan. Tapi ini warnanya seperti gio di Batu Raja. Ada beberapa seperti ini di sungai sering diketemukan. Batu gio Batu Raja atau gio sabun kita sebut di bahasa pasar ya. Kita pakai bahasa pasar saja. Kalau bahasa labnya mungkin tetap Chalcedoni feeling saya ini. Bukan jet ya. Seratnya serat bubur ya. Seratnya bukan serat kura, ini serat bubur. Gio sabun, warnanya hijau kalau di center masih. Hijau ini kulitnya kuning. Jadi dia ikut kuning, tapi sebenarnya hijau dalamnya ini mas.
Oke, masih cantik banget ya. Ada beberapa postingan saya giok sabun batu raja, ada itu kalau mau lihat udah jadinya di postingan YouTube yang sebelumnya. Lanjut, berikutnya masih jos banget ini. Belakang dia agak kebiruan, masih lihat tuh. Dia agak semu kebiruan masih. Biasanya kayak gini dibuat cimpago biru Kang Mas, karena dia ada semu-semu birunya Kang Masku. Kalau di video tidak terlalu jelas ya, kalau aslinya dia kelihatan semu biru Kang Masku. Coba kita kasih ayah dulu sebentar. Kasih ayah. Nah, kelihatan ya tuh. Ada semburat biru-birunya Kang Masku. Ini nggak di center ya. Tuh. Agak semu-semu biru Kang Masku. Biasanya kayak gini kita sebut cimpago biru. Dia agak semu-semu birunya Kang Mas. Ini kalau di kamera tidak terlalu tampak ya. Ini tampak kelihatan seperti bias-bias biru Kang Masku. Cantik banget ini. Sulaimannya padat banget, biasanya ginggang ini bos. Tidak semu birunya kita sebut biasanya cimpago biru. Kulit bawang ini ya, kulit bawang itu tipis kulitnya. Lanjut, berikutnya masih saya punya ini lumut. Ini anggur lumut masih. Kulitnya kulit kapur ya. Kulitnya kulit kapur. Kulit kapur kayak gini biasanya kulitnya tebal Kang Mas. Ini lumut. Kita sebut di sini lumut tembakau. Nah, sering saya jual juga live waktu di YouTube ada motif lumut tembakau ini seperti ini. Jadi dia lumutnya itu motifnya kayak tembakau masih. Seperti urat-urat tembakau itu. Ini lumut tembakau kita sebut di sini ya. Warnanya juga coklat. Dalamnya ini kalsedon. Kulitnya ini kulit kapur ya. Bisa kita cari, ada yang bisa kita jadikan objek cincin untuk jenis unik-unik mungkin. Tidak ada. Jadi kita ambil cuman dalamnya saja. Kita sebut di sini lumut tembakau. Dia beda dengan lumut akuarium. Kalau lumut akuarium dia ornamennya lumutnya lebih jelas dan warnanya banyak. Ini satu warna ini, coklat saja. Jadi kita ambil tengahnya, nanti dagingnya dalamnya lumut semua ini. Lumut tembakau kita sebut ya. Kupas dulu kulitnya semuanya, sisain dagingnya, nanti kita bentuk sesuai dapatnya berapa PCS. Lumut tembakau, dalamnya kalsedon, murni dalam kalsedon, kulitnya tebal, campur lumut ya. Kita ambil dalamnya saja, kulitnya tidak bisa kita produksi untuk motif karena tidak ada objek yang bisa kita ambil. Ini ke 5 masih. Ke-5, ke-6 saya punya batu serat cendana. Kita akan ambilkan, dapat lagi kemarin serat cendana. Ini kebetulan serat cendananya warnanya kuning ya. Nah, kuning ada campur hitam-hitamnya. Nah, cendana kipas. Tuh, kuning ya. Agak hitam. Biasanya dapat cendana itu banyak variasi cendana batu raja. Ada warna biru, ada warna putih, warna kuning, warna hitam. Banyak sekali karakter cendana. Ukuran cendana juga bermacam-macam masih. Ada yang kecil-kecil seperti ini cendana rambut. Ada cendana kipas, dia bentuknya seperti kipas, melebar-lebar, tunggal-tunggal. Ini full cendananya ya. Kulitnya lumayan tidak terlalu tebal. Untuk kulitnya termasuk tipis ini masih. Padat cendananya. Teknik motong cendana itu kita harus lihat dulu petikan dia mas ya. Kalau seperti ini melebar, bayangkan Anda kipas gitu ya. Kipas, jadi kita tidak boleh motongnya di tengah-tengah seperti ini. Ini udah kelihatan uratnya manjang seperti rumpun bambu itu. Kita motongnya harus seperti ini. Jadi seolah-olah kipas itu kita buat. Nah, seperti dipotong. Nah, potong seperti ini. Jangan sampai motongnya itu di tengah seperti ini. Itu putus ya masih. Kita harus ikutin alurnya masih. Ini seperti ini udah kelihatan cendananya. Kita potong seperti ini. Bayangkan kipas ya, kipas jadul bukan kipas mesin ya. Kipas yang biasa kondangin.
Nah, ini udah kelihatan uratnya. Motongnya itu harus searah dengan selebaran urat ini. Jadi udah kelihatan petik dagingnya, langsung potongnya gini. Jangan motong di tengah seperti ini, dia terputus masih. Ini juga mineralnya kalsedoni juga. Tuh, ikutin uratnya. Cendana kipas, cendana batu raja, kuning warnanya, lumayan juga ini. Kalau teman-teman mampir ke Batu Raja, calling saya kita ajak hunting masih, bawa nasi telur. Pelit amat nasi telur ya, nasi rendang lah. Cukup modalnya, bawakan saya nasi rendang, nanti tak ajak Kang masuk ke Sungai Batu Raja, kita hunting bareng-bareng ya. Hitungan Mas? Enggak lah ya, bercanda ya. Oke. Ini cantik banget serat cendananya ya. Jos banget, bisa jadi banyak ini Mas. Lanjut, ini baris ke berapa ini? Ke-6 ya. Lanjut, berikutnya masih. Setelah baris ke-6, saya punya batu unik banget, motifnya kayak jamur ini ya. Biasanya kalau bahan-bahan jamur seperti ini, indikasinya kebanyakan di solar Batu Raja. Warnanya warna solar masih. Jarang sekali ada sulaimannya, polos ya ini ya. Ini kulitnya lumayan tebal, motifnya unik ya. Murni, jadi kayak jamur Kang Masku. Jadi kayak jamur dia, unik banget. Makanya disebut Batu Raja ini bahan jamur. Kebanyakan bahan seperti ini yang keluar jadinya dia anggur solar masih. Anggur solar unik ya, kayak UFO. Kayak pesawat terbang nih, unik banget. Motifnya ini kayak jamur, makanya disebut banyak sekali di Batu Raja nyebutnya bahan jamur. Ini jadinya anggur solar Kang Masku, murni kalsedon ya. Kulitnya lumayan tebal. Nah, biasanya ini seperti ini kita buat jadi motif masih. Motif kulitnya kita ambil jadi misalnya kayak huruf Y. Tuh ya. Ada kebanyakan di dalam batu ini ada bisa huruf L atau motif-motif. Biasanya yang urat-uratnya seperti ini kita pakai untuk karakter motif angka dan huruf ya. Seperti ini, ada yang motif kayak lafaz, biasanya kita ambil kulitnya sedikit sampai agak bening, jadi kita jadikan motif angka, huruf gitu ya. Di kulit-kulit seperti ini ada kayak simbol-simbol tertentu. Mungkin kebanyakan seperti ini kita jadikan huruf dan angka ya. Ada huruf Y, logo Mercy gitu. Kebanyakan yang kita ambil urat-uratnya ini di tengah-tengah kulit ini dijadikan objek untuk batu motif huruf dan angka ya, karena lumayan ini tidak retak ya, jadi dia semburat-semburat seperti urat batu. Kalau dia tengah-tengahnya bersih, tidak ada urat lain, hanya dia satu seperti ini, kita buat huruf Y misalnya. Kebalik Mas. Y. Ini batu anggur dengan karakter motif huruf angka, biasa kita ambil urat-uratnya masih. Oke, kupas dulu, nanti di center bening loh ya. Tuh, center bening masih. Dia masuknya ke anggur solar masih, atau cempaka madu ya. Madu. Ini masih kristal banget bahannya, motifnya juga unik. Lanjut. Yang berikutnya setelah ini baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ke-8 saya punya, kita sebut di sini giok sabun ya. Kandungannya ini banyak kalsedonnya daripada jaspernya, tapi hampir full kalsedon ini masih ya. Dia dalamnya hijau masih. Inilah disebut giok sabun masih. Jadi dia semu kehijauan, tuh lihat ya. Sudah fokus. Nah, ini murni kalsedon ini, jaspernya hampir tidak ada. Jadi ini kita sebut sini giok sabun masih. Tuh, dia semu hijau masih, dalamnya tuh hijau masih. Nah, inilah namanya giok sabun Batu Raja. Nah, yang berikutnya adalah red jasper atau badar ati ayam. Yang banyak sekali di sana tadi ya. Belamburan di sana banyak sekali fosil kayu juga, tapi tidak saya ambil.
Ini kebanyakan, ini karena saya ambil ini warnanya warna merah cabai dan jadi dia bersih gitu ya, tidak ada urat-urat lain. Nanti kalau diasah ini bagus banget ini ya. Badar ATM ini murni Jasper ya, atau badar tidak tembus senter teman-teman. Makanya baik sekali, urat tengahnya bisanya kita ambil tapak jalaknya. Tapi kebetulan tadi nggak dapet yang tapak jalaknya, adanya kendit. Saya tinggal kendit banyak ya. Jadi saya ambil yang polos dulu. Udah jarang saya ngasah yang ini. Ini badar ati ayam kita sebut ya. Merahnya lebih merah banget kalau udah diasah ini Mas ya. Di bawah matahari udah kelihatan ini warnanya. Red Jasper badar merah ati ayam Batu Raja ya. Banyak sekali. Mau berapa ton juga banyak sekali ini ya. Lanjut. Ini keberapa tadi saya lupa brother ya. Kita review semua pokoknya, yang belum kita review. Terus setelah itu saya punya ini teratai lagi dapat. Nah, teratai yang bagus malah bukan teratai yang kristal sekali teman-teman, yang semi kristal malah ya. Nah, ini contoh teratai yang kristal dan tidak terlalu kristal. Untuk diasah batu cincin yang bagus itu yang semi kristal seperti ini. Jadi gambarnya masih jelas. Semi kristal, malah dia lebih kontras warna kembang teratainya daripada yang kristal. Ini teratai juga, dia sangat kristal jadi hampir hilang struktur apa namanya itu, struktur bunganya itu Mas. Nah, bisa kelihatan ini terlalu kristal teman-teman. Jadi kalau digosok teratai yang kristal itu bunganya tidak terlalu nampak teman-teman. Jadi carilah teratai kalau ketemu jangan yang wah kristal bagus, bukan. Malah yang setengah kristal itu gambarnya lebih jelas dibandingkan yang kristal seperti ini. Ini kalau di center bening ya tuh. Kalau di center bening. Sayangnya kalau teratai yang sudah sangat kristal untuk digosok batu cincin, visual gambar bunganya tidak terlalu jelas dibandingkan dengan yang semi kristal seperti ini. Ini lebih jelas sekali gambarnya. Oke teman-teman. Jadi kalau cari itu jangan yang terlalu kristal. Ini kristal banget ini. Jadi dia waktu digosok nanti jadinya kayak anggur saja. Di center baru kelihatan semu-semu urat teratainya, fosilnya ya. Fosil hewan laut terumbu karang. Dapat yang kuning ya, tapi terlalu kristal ini, tapi saya ambil. Lanjut. Setelah ini sudah saya review. Lanjut saya review lagi anggur kristal lagi, tapi unik banget Sulaimannya bisa dibuat junjung derajat ini Mas. Nah, junjung derajat atau motif Sulaiman motif. Wah, Sulaimannya tegas ini di dalam, nanti kristal ini backgroundnya bening tapi garisnya kontras. Nah, itu saya suka ya. Ini dari bahan anggur juga, Chalcedony. Tapi Sulaimannya kontras nanti Mas, ini tuh tembus tuh. Jadi bisa kita buat junjung derajat seperti ini teman-teman. Tuh yang lancipnya junjung derajat atau motif, biasanya motif Sulaiman 3D ya. Kenapa sebut 3D? Karena backgroundnya bening Mas. Backgroundnya bening, tuh beningnya aduhai, bening banget. Banyak banget di Sungai Batu Raja ini bosku. Sulaimannya tuh ya. Jadi bisa kita ambil junjung derajatnya, bisa motif ya. Nah, ini junjung derajatnya nih. Ini junjung derajat gunung nih. Nah, tuh. Junjung derajat gunung Mas tuh. Ini dapat nanti junjung derajat gunung, landai dia. Tuh, ini gunung pakemnya. Jadi melandai seperti gunung junjung derajatnya. Terus yang lancip seperti ini runcing. Ya. Runcing ini bisa jadi junjung derajat keris ya, tuh yang runcing ke atas lancip itu runcing junjung derajat keris. Bahan anggur kayak gini bisa jadiin banyak motif, tergantung kreativitas para gosokers. Ya, unik banget. Ini Sulaimannya tembus ya, ini tuh lihat tuh tembus. Jadi dengan background bening, dia jadi kontras nanti Mas Sulaimannya. Kuning, orange, backgroundnya bening, kristal sekali backgroundnya. Tapi Sulaimannya tetap tegas. Ini yang kita ambil ya. Ini jadi lucu juga Sulaimannya. Bagus banget. Wah, unik banget ini.
Bahannya bening banget masih. Lanjut lagi masih. Setelah ini ya, saya punya nemu cendana lagi bosku, cendana lagi, tapi uniknya ini warnanya putih masih ya. Cendana salju. Iya, bibirnya tukang jualan. Karena dia putih ya. Ini nanti backgroundnya bening, serat garis-garisnya putih Kang Masku. Ini cantik banget bosku. Serat cendana putih ya, ini dari bahan anggur juga. Bisa dilihat serat cendananya. Tuh. Nah, garis putih-putih ini seperti rambut. Tapi ini masih tegak, jadi kita potong tidur seperti ini nanti. Ini kan objeknya berdiri ya. Jadi kita harus cari selah dulu, kita tekil-tekil dulu mana yang motifnya tidur seperti rumpun bambu. Jadi Anda bayangkan seperti rumpun bambu tegak berdiri, kita ikutin arusnya. Jangan dipotong belah melintang ya, harus lurus ya. Ini serat cendana putih. Nanti jadinya bagus banget. Dia background putih, garisnya ini putih-putih kayak salju Mas. Putihnya putih susu ya. Serat ini banyak sekali dalamnya ini ya. Tuh, gumpalan putih. Nanti kita kupas, ini masih berdiri hitungannya ya. Tidak rapi ya. Nanti kita ambil selah di mana posisinya yang potongannya rapi masih. Cendananya. Unik banget. Banyak banget kalsedoni di Batu Raja masih. Di Batu Raja hampir 80% kandungannya mineralnya kalsedon ya. Silika ya. Jasper. Kalau untuk jenis ametis itu jarang sekali di Batu Raja. Ametis itu kebanyakan di Kalimantan dan Lampung setahu saya. Untuk jenis neprit atau jet itu banyakkan di Aceh. Kalau di Batu Raja hampir semuanya 90% kalsedon dan jasper dan fosil SARS gitu ya. Di Batu Raja. Kalau di Lampung itu kebanyakan teman saya cerita banyak ametis di situ. Ametis kalsedon juga banyak di Waikanan ya, anggur juga. Karena dekatan dengan Batu Raja Waikanan, jadi banyak anggurnya juga. Bengkulu juga banyak anggur. Banyak Bengkulu, Sumatera itu hampir kandungannya sama ya. Kalau udah ke ujung sekali di Aceh itu banyak sekali neprit ya, jetnya ya, kandungan gioknya ya. Ini masih. Lanjut yang berikutnya masih. Saya punya, cempaka madu jumbo ini masih. Cempaka madu jumbo. Ini babon ini. Ini nanti kalau dia biasanya kalau warna sudah lebih pekat itu jadinya merah masih. Jadinya merah kalau udah terlalu pekat masih. Nah, trik untuk ngambil merah di Batu Raja itu kebanyakan deket kulit. Deket kulit ini merah. Kalau udah masuk ke dalam jadinya kuning. Tapi kalau deket-deket kulit biasanya merah dia mas ya. Ambil deket kulit sini biasanya kandungan merahnya lebih kental. Ini bahannya kulit genteng kita sebut ya. Kulit genteng itu dia keras tapi kristal masih. Ini jenis kulit genteng kita sebut ya. Di Batu Raja kulit genteng. Mirip kulit bawang, tapi dia lebih tebal kulit genteng itu. Genteng tipis ini. Dalamnya anggur tebal ini masih. Nah kebanyakan ada sela-sela bolong seperti ini. Ini cenderung dia jadinya kesusup nanti mas. Nanti kalau kita potong-potong yang bolong-bolong seperti ini ya mas ya, bolong-bolong seperti dia ada seperti jarum, seperti jadinya sodo lanang masih. Kebanyakan kalau yang jenis kulitnya bergelombang dan banyak sekali lobang-lobang, lobang-lobang seperti ini nanti jadinya susup masih. Jadinya susup. Jadinya sodo lanang, motif-motif ya mas ya. Kalau banyak sekali bolong-bolongan seperti ini indikasinya ini ke sodo lanang, susup, motif, combong biasanya bisa juga. Lubang-lubang seperti ini biasanya cenderung ke sodo lanang, ke combong, unik antik ya. Tengahnya kuning, sunkis ini mas ya. Masuknya ke sunkis Orson kayaknya ini. Ya, kayak ini ke sunkis Orson mas ya. Bahannya tebal sekali. Jos banget. Ini jadinya ke sunkis Orson. Banyak sekali susupnya di dalamnya. Jenis sodo lanangnya.
Nanti kita potong-potong, kita jadiin sunkist sodo lanang udik banget. Lanjut yang hijau gede. Nah, yang ini kayaknya feeling saya udah pas banget. Ini murni Jasper, tidak ada kandungan kalsedoninya, murni Jasper ya. Beda dengan yang tadi yang semu hijau ini, dia kebanyakan kandungannya kalsedoni, jadi bening dia. Sama-sama hijau. Nah, ini kandungan kalsedoninya banyak. Kalau yang ini murni Jasper Mas ya. Green Jasper, sama kayak bahan kelabing, tapi ini batu raja Mas ya. Batu raja. Ada yang saya sudah jadikan ini Mas ya. Jos banget ini. Unik banget. Jos banget. Dia tidak tembus center Kang Masku. Tidak tembus center Kang Masku, badar ya Mas ya. Tidak tembus center. Tembus pun hanya sedikit sekali dia. Tembus pun hanya sedikit sekali tuh. Sedikit sekali ya tuh. Kalau tipis banget ya. Cuman ini murni badar Mas ya. Tidak tembus center. Jos banget ini Mas. Badar hijau. Green Jasper ya. Ini jadinya unik-unik banget ini. Ada motifnya. Hijaunya bersih ya tuh. Hijaunya bersih. Ini unik banget. Oke Mas ukurannya lumayan besar ini Mas. Unik ini, hijaunya tegas ini bosku. Barang bagus ini bosku. Ini barang jackpot ini bosku. Jadi nanti hijau, cakep banget badar hijaunya. Mulus lagi, dia bersih, tidak ada urat lain ya, murni hijau dia. Tidak ada corak-corak lain. Jadi hijau polos nanti bagus banget ini. Hijau polos. Jos banget ini Mas. Lanjut dan yang terakhir ya. Yang terakhir Sulaiman Jumbo Mas. Iya. Nah, buat teman-teman yang dapat seperti ini, jangan dibuang kulitnya. Kulitnya bisa kita jadikan motif ya. Jadi kulit-kulit yang unik-unik seperti ini, kan ini jenis kulit genteng. Inilah yang kita sebut kulit genteng Mas. Jadi kulit genteng itu kalau kulit ngeramik ya, keramik. Jadi dia kalau dijadikan cincin tinggal kita bentuk, potong kulitnya, jangan diasah. Kayak seperti ini angka 8. Bisa dilihat. Jadi kita ambil kulitnya saja, dipotong pinggirnya, jangan diasah atasnya. Langsung masukin ke cincin jadi cakra bagus banget. Motif angka 8. Ini combong bungkem. Angka 8, combong bungkem ya. Kulitnya kalau jenis kulit genteng seperti ini bisa dijadikan cincin kulitnya, jadikan cakra. Istilah batu-batu cakra ya. Cantik banget karena ini motifnya alam yang buat. Udah bentuk angka 8, ada bentuk combong bungkem ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Mas jadi Sulaiman Junjung Derajat Cakra. Wih, ambil kulitnya saja ya. Ambil kulitnya, kita bentuk sesuai ring, langsung kita asah tanpa digosok atasnya. Kita hanya nggak asah pinggirnya saja. Pinggirnya dan alasnya. Ini jangan digosok karena inilah seninya Mas. Oke. Banyak sekali, ini jenis bahan anggur ya. Bahan anggur. Lanjut yang jackpotnya Mas. Kita tunjukin Mas. Tunjukin Sulaiman Junjung Derajat ya Mas. Woi. Junjung Derajat Gunung ya Mas ya. Jos banget ini Mas. Bisa dipantau junjung derajatnya, dalamnya Sulaiman Junjung Derajat Gunung. Ini masih tengah-tengah ini yang saya senterin ini. Ini nanti jadi Junjung Derajat Gunung. Wah. Junjung Derajat Gunung dan Sulaiman. Lanjut kita ambil tengahnya saja. Nanti kita bisa buat jadi ini seperti ini, contoh buat junjung derajatnya. Nah ini junjung derajat. Oke. Kalau ambil tengahnya saja, kita jadiin jadi pusar bumi atau Sulaiman mata. Ini Mas kalau kita gosok tidur seperti ini gosoknya, ya tidur seperti ini nanti jadinya Sulaiman mata Mas. Sulaiman mata ya, atau pusar bumi gitu ya. Ini ambil ininya. Jadi nanti dipotong berdiri seperti ini, tidurnya seperti ini, tidur maksud saya. Nanti kalau dijadiin kita jadi Sulaiman mata atau sumur bendung.
Dia melingkar dari kecil ke atas. Kalau ini kita jadikan junjung derajat gunung masih. Oke, yang berikutnya kita bisa jadikan angka 7. Ini junjung derajatnya nih. Nah, seperti ini kita gosok, ambil ujungnya jadi angka 7 Kang Masku. Nah, tergantung kreativitas masing-masing ya. Ini nanti jadi angka 7 masih. Padahal junjung derajat. Tapi karena terlalu kecil, jadi kita ambil jadi angka 7. Pitu ya. Ini bagus juga junjung derajatnya. Nah, mantep banget Kang Masku. Oke, alhamdulillah itulah batu-batu hasil tambang kita, hasil hunting kita buat Kang Masku. Jika berkenan, silahkan like, komen, dan subscribe. Mohon dukungan supportnya agar kita terus kreatif bikin video-video terbaru tentang batu aki, batu raja. Jika berkenan untuk batu yang sudah jadi, silahkan dicek di video-video berikutnya. Banyak sekali batu-batu ini yang kita produksi sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Kang Masku sukses terus, sehat terus. Amin ya rabbal alamin.